Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 penyuluhan akan mempresentasikan tentang pemupukan yang baik dan benar menurut standar operasional perusahaan. Di sini kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri Ananda Febriandri, di sebelah kanan saya Rian Hidayat, di sebelah kanan Rian ada Nurmala, Rahayono, dan Fahri Ramadan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Ananda Febriandri akan menjelaskan tentang tujuan dari pemupukan dan jenis-jenis dari pupuk. Yang pertama yaitu pemupukan tanaman bertujuan untuk menyediakan unsur-unsur hara, di mana tanaman yang kekurangan unsur hara akan diberi pupuk yang bertujuan agar hasil dari tumbuhan tersebut akan optimal. Yang kedua, untuk menentukan dosis pupuk yang tepat, sebaiknya dilakukan analisis tanah dan daun terlebih dahulu. Maksudnya di sini ialah tujuan dari analisis tanah dan daun ini untuk menentukan unsur hara apa yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Yang selanjutnya ialah jenis-jenis dari pupuk. Yang pertama ialah pupuk anorganik. Pupuk anorganik merupakan pupuk buatan pabrik berbahan dasar dari mineral dan udara. Bahan dasar pupuk nitrogen adalah nitrogen dari udara, sedangkan pupuk P, K, Ca, Mg dari tambang. Yang kedua yaitu pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen atau jerami, tongkol jagung, tebu, dan sabut kelapa. Limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota atau sampah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Theodora Nurmala Aprianti. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman kita Ananda Febri. Pupuk anorganik. Secara umum, ada 2 jenis pupuk anorganik. Pupuk tunggal. Pupuk yang dibuat dari suatu unsur secara dominan. Contohnya, urea yang mengandung N, TSP atau SP36 dengan P. Dan KCl atau ZK dengan unsur K yang dominan. 2. Pupuk majemuk. Pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung lebih dari 1 jenis unsur. Contohnya, pupuk DAP dan AMOS yang terbuat dari N dan P. Pupuk majemuk juga bisa tersusun dari 3 unsur. Sebut juga rustika yellow dan mutiara. Kedua pupuk itu dilengkapi dengan kandungan E, N, P, dan K. Produsen pupuk biasanya juga menambah unsur-unsur mikro seperti Fe, B, Mo, Mn, dan Cu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayono. Saya sini akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu Nurmala. Di sini saya akan menjelaskan metode pemupukan. Metode pemupukan terbagi menjadi beberapa hal, yaitu 1. Pemupukan dilakukan dengan sistem tebar dan sistem benam. Pada sistem tebar, pupuk ditebarkan di piringan pada jarak 0,5 meter hingga pinggir piringan pada tanaman muda. Pada jarak 1-2,4 meter pada tanaman dewasa. 2. Pada sistem tebar dan sistem benam diberikan pada 4-6 bulan pada piringan di sekeliling pohon. Kemudian lubang ditutup kembali. Sistem tebar dan sistem benam disarankan pada area rendahan, area piringan, ataupun pada tanah pasiran yang mudah tercuci. 3. Pemberian pupuk pada tanaman menghasilkan atau TM harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut, yaitu 1. Pupuk N ditaburkan dengan secara merata pada piringan mulai jarak 50 cm sampai pinggir luar piringan. 2. Pupuk P, K, dan Mg ditabur secara merata 1,5 meter hingga jarak 3,0 meter
dari pangkal pokok. 3. Pupuk B ditaburkan secara merata pada jarak 30-50 cm dari tanaman pokok. 4. Pemberian pupuk pada kelapa sawit diatur 2 kali dalam setahun. 5. Pemberian pupuk yang pertama dilakukan pada akhir musim hujan, yaitu bulan Maret sampai bulan April. 6. Pemberian pupuk kedua dilakukan pada awal musim hujan, yaitu bulan September sampai bulan Oktober. Persiapan pemupukan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pembenahan piringan, pasar pikul, rora, tapak kuda, dan tapak timbun, dan lain-lain. 2. Takaran pupuk dibuat per jenis dan dosis pupuk. 3. Kebutuhan jenis dan dosis pupuk dari jumlah pohon, tenaga penebar, pengecer, pengangkut pupuk, dan transportasi pupuk ke lapangan. Pemupukan tanaman belum menghasilkan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Dosis pupuk ditentukan menurut umur tanaman, jenis tanah, penutup tanah, dan keragaman tanaman. 2. Waktu tanaman menurut umur tanaman. 3. Pada umur 1 bulan, pupuk ZA ditebar mulai dari pangkal batang hingga 30-40 cm. 4. Di atas umur 1 bulan, pupuk ZA, RP, MOP, dan Kisrit ditaburkan merata mulai 30-50 cm dari pangkal batang sampai batas lebar tajuk. 5. Pupuk boron ditabur di ketiak pelepah daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Ramadan. Saya akan mengajarkan kelompok saya dari Rayono. Dosis pupuk umur 3-8 tahun 2,00 untuk urea, 1,50 untuk SP36, 1,50 untuk MOP atau KCM, 1,00 untuk Kisrit. Jumlah 6,00. Umur 9-13 tahun 2,25 untuk urea, 2,25 untuk SP36, 2,25 untuk MOP atau ACL, 1,50 untuk Kisrit. Jumlah 8,25. Untuk umur 14-20 tahun 2,50 untuk urea, 2,00 untuk SP36, 2,00 untuk MOP atau KCL, 1,50 Kisrit. Jumlah 7,75. Untuk umur 21-25 tahun 1,75 untuk urea, 2,25 untuk SP36, 1,25 untuk MOP, 1,00 untuk Kisrit. Jumlah 5,25. Demikianlah hasil presentasi kami tentang pemupukan yang baik dan benar sesuai standar operasional perusahaan. Semoga bermanfaat dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.